Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini tim Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Sukses tahan imbang Ekuador, Ikram Gifari jadi sorotan. PSSI beri penegasan untuk timnas Indonesia U17. Raja Nainggolan desak pemain muda timnas berkarir abroad. Dan rival timnas Indonesia terlihat ketar-ketir. Jadi simak terus berita timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga pertamanya di Piala Dunia U17. Dalam laga ini, skuad Garuda Asia berhadapan dengan Ekuador U17 yang merupakan finalis CONMEBOL U17 2023. Di laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ini, Arkan Kakak berhasil menjebol gawang tim asuhan Diego Martinez pada menit ke-21 usai menyambut umpan dari Rizky Afrizal dari sisi kanan pertahanan Ekuador. Namun selang 6 menit timnas mencetak gol, Ekuador berhasil menyamakan kedudukan melalui tandukan Allen Obando pada menit ke-27. Gol tersebut pun menjadi penutup di laga tersebut dan kedua tim harus rela berbagi poin dengan skor imbang 1-1. Di babak pertama, Ekuador terlihat mendominasi pertandingan. Indonesia dipaksa bertahan dengan rapi dan lebih memanfaatkan bola-bola panjang. Walaupun begitu, di laga tersebut kedua tim saling jual beli serangan. Di samping itu, usai timnas Indonesia U17 melawan Ekuador ini, mereka akan menghadapi Panama U17 pada Senin 13 November di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada pukul 19.00. Sebagaimana diketahui, Garuda Asia baru saja mengawali laga perdana Piala Dunia U17. Di mana skuad Garuda Asia berhasil menahan imbang 1-1 atas tim tamu. Terlepas dari hasil pertandingan semalam, ada beberapa momen yang paling disorot supporter timnas Indonesia. Di antaranya ialah walaupun skuad Garuda Asia sukses mencetak 1 gol melalui kaki Arkan Kakak, skema permainan timnas Indonesia masih belum terlihat menyatu. Selain itu, fisik pemain pun juga disorot oleh supporter. Sebab di babak kedua para pemain sudah terlihat kelelahan. Pergantian pemain juga dinilai kurang tepat. Staf kepelatihan timnas Indonesia lebih sering menunggu pemain mengalami cedera dahulu lalu diganti. Selain itu, supporter juga terus menyoroti pemain keturunan timnas Indonesia yakni Amareham Brikic yang mana belum mendapatkan jatah bermain di laga semalam. Sebab juga menilik dari laga yang dijalani bersama timnya, yakni TSG Hoffenheim, dirinya bermain apik. Tentu para supporter pun menyayangkan keputusan sang pelatih. Walaupun demikian, supporter timnas Indonesia juga menyoroti aksi gemilang dari kiper Garuda Asia, yakni Ikram Al-Gifari. Di laga tersebut, pemain 17 tahun ini tampil begitu apik, di mana dari 6 tembakan Ekuador yang tepat sasaran, hanya satu saja yang lolos dari tangkapannya. Sang pemain dinilai memiliki prospek cerah bersama dengan timnas Indonesia. Di samping itu, laga yang digelar semalam itu terlihat adanya Sintayong dan juga staf kepelatihan untuk menonton timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia baru saja menjalani laga perdana Piala Dunia U17 pada hari Jumat semalam. Di laga tersebut, skuad Taran Bima Sakti itu berhadapan dengan Ekuador U17. Usai laga, asisten pelatih timnas Indonesia U17 Indrianto Nugroho memberikan pesan untuk netizen tanah air. Dirinya berharap warganet tidak terlalu memberikan beban dan memberikan dukungan dengan bijak. Sebab jika terbebani maka Arkan Kakak dan kolega tidak akan bisa menampilkan permainan terbaik. Terlebih mereka masih menginjak usia 16 hingga 17 tahun yang mana merupakan masa remaja yang amat labil. Indri tidak ingin netizen tanah air memberikan beban apalagi hujatan kepada para pemain timnas Indonesia U17. Ex-pemain PSIS Semarang itu ingin warganet memberikan dukungan dengan cara yang bijak. Dalam hal ini, sejatinya para supporter timnas tidak memberikan hujatan terhadap para pemain timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia telah menghadapi laga perdana Piala Dunia U17. Usai menghadapi Ekuador U17 malam, kini Arkan Kakak dan kolega bersiap diri untuk menghadapi laga keduanya dengan menghadapi Panama pada hari Senin mendatang. Jelang laga tersebut, Waketum PSSI Zainuddin Amali pun buka suara. Ex-Menpora itu menyebut bahwa PSSI tak mengiming-imingi bonus kepada para penggawa Garuda Asia.
Pasalnya para pemain berlaga dengan panji merah putih. Maka dari itu, PSSI mengesampingkan pembicaraan soal bonus kepada skuad asuhan Bima Sakti. Dirinya menambahkan jika pemain harus bermain bagus terlebih dahulu, mereka harus membuktikan diri kepada dunia bahwa timnas Indonesia U17 lebih baik dari tim lain. Sebab tak menutup kemungkinan jika para pemain bermain baik, maka mereka bisa dipantau oleh pencari bakat Eropa. Piala Dunia U17 telah resmi digelar di mana timnas Indonesia U17 tengah menjalani laga perdananya dengan menghadapi Ekuador U17 yang digelar pada Jumat semalam. Pertandingan yang berjalan cukup seru itu membuat kapten Ekuador U17 yakni Michael Bermudez buka suara. Menurutnya, dia bermimpi dalam tidurnya bahwa tim yang dia perkuat akan membawa trofi Piala Dunia U17 kali ini. Peluang Ekuador U17 menjadi juara Piala Dunia U17 2023 sangat terbuka. Sebab Michael Bermudez dan kolega datang ke Indonesia dengan modal baik usai menjadi runner-up di kejuaraan Amerika Selatan U17 2023. Hebatnya, dalam 5 pertandingan saat itu, Ekuador U17 tidak terkalahkan dengan catatan 3 menang dan 2 imbang. Bahkan, Ekuador U17 sanggup mengalahkan Argentina U17 dengan skor 1-0 dan menahan Brasil 2-2. Salah satu pemain keturunan Indonesia yakni Raja Nainggolan telah diundang PSSI untuk menjadi brand ambassador Piala Dunia U17. Kedatangannya ke Indonesia tak hanya untuk mempromosikan ajang 2 tahunan tersebut. Akan tetapi, Raja Nainggolan juga berbicara soal sepak bola Indonesia. Selain itu, ex-pemain AS Roma dan Inter Milan tersebut memberikan saran kepada pemain muda Indonesia bahwa mereka harus berani mengambil resiko untuk berkarir di luar negeri jika kesempatan itu datang. Menurut Nainggolan, pemain muda memang harus menjalankan apa yang diinginkan agar bisa terwujud. Raja Nainggolan mengaku bahwa saat masih muda dia bertekad besar dan akhirnya memutuskan bermain di Italia saat masih berusia 16 tahun. Hasil itu pun nyata berkat keberanian dan keuletannya. Raja Nainggolan saat itu menjadi pemain yang banyak diperhitungkan oleh tim-tim besar Eropa. Tentu jika para pemain muda timnas Indonesia berkarir di luar negeri, maka akan memudahkan Sintayong dalam memilih pemainnya untuk memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan datang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia akan segera digelar, di mana Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Jelang menghadapi laga tersebut, salah satu rival timnas Indonesia, yakni Filipina, sudah merilis pemain untuk menghadapi 2 laga melawan Vietnam pada 16 November dan Indonesia pada 21 November mendatang. Dalam rilis nama tersebut, pelatih Filipina Michael Weiss setidaknya memanggil 6 pemain jebolan BRI Liga 1. Namun dirinya hanya menyinggung jasa klub-klub Filipina perihal mengembangkan pemain. Penyebabnya, skuad Filipina dihuni 4 pemain yang berlaga di Liga Champions Asia musim ini. Pada daftar skuad memang tidak ada satupun pemain timnas Filipina yang bermain di kompetisi Asia bersama klub Liga 1. Walau begitu, pelatih asal Jerman itu senang dengan timnya saat ini. Sebab Filipina diisi dengan pemain berpengalaman dan pemain muda yang berkompetisi di Asia. Timnas Indonesia arahan Sintayong akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga di bulan November ini. Terdekat, Asnawi dan kolega akan menghadapi Irak pada 16 November ini. Jelang laga tersebut, kabar buruk sedang mengintai timnas Irak. Tim berjulukan Singa Mesopotamia itu dikabarkan terganjal masalah regulasi FIFA, sehingga salah satu pemain bintangnya yakni Mohamed Hamid tidak bisa bergabung ke timnas Irak untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Adapun alasan Mohamed Hamid tidak bisa memperkuat timnas Irak karena peraturan FIFA soal penambahan pemain baru. Staf kepelatihan Irak sejatinya sudah mendaftarkan 70 pemain, namun Mohamed Hamid berada di luar 70 pemain itu. Hamid sebelumnya sudah mencatatkan 34 caps bersama timnas Irak, yang terakhir kali masuk skuad timnas Irak pada Maret 2022. Tentu kabar tersebut membuat timnas Indonesia sedikit memiliki keuntungan. Rival timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2023 yakni Vietnam dikabarkan sedang mengalami kabar kurang baik. Kurang seminggu persiapan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam justru dirundung masalah usai gempar-gembor meremehkan timnas Indonesia karena ranking FIFA. Dilansir dari media Vietnam Soha, skuad Philip Troucher itu dikabarkan banyak yang mengalami cedera.
Mulai dari sang kiper Dean Trio yang baru-baru ini dikabarkan mengalami cedera, sampai dirinya dipastikan tidak bisa tampil pada ajang Piala AFC. Di sisi lain ada keraguan terhadap Kwang Ngoc Hai dan Nguyen Di Bae karena kondisi kesehatan mereka yang belum benar-benar pulih. Selain itu ada juga Do Duy Man dan Doan Van Hao yang mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil membela timnas Vietnam. Badai cedera ini tentu membuat pelatih Vietnam harus ketar-ketir dan setidaknya akan memutar otak sekuat tenaga untuk mencari pemain alternatif.